update hari ini terkait sidang Andre Taulani, Bang? Kenapa diundur dan seperti apa? Sidang Andre? Iya. Ya kabarnya sih memang hari ini ada sidang, cuman ditunda dalam artian kalau nggak salah sih ada masih mediasi, prosesnya masih mediasi seperti itu. Sampai kapan ditunda? Informasinya 1 minggu. Berarti Kita waktu 1 minggu. mungkin alasan ditundanya kenapa sih, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Alasan ditundanya kenapa ya ada yang harus diselesaikan untuk mediasi. Nah, gitu. Mungkin di luar mediasi dari pengadilan sempat juga nggak sih, Bang, akhir-akhir ini dimediasikan secara kekeluargaan gitu, Bang? Kalau dari keluarga mungkin ada ya, cuman kan selaku PH pastinya kita diupdate ya, cuman dari keluarga sendiri pasti adalah itu untuk dimediasikan baik dari pemohon ataupun termohon, cuman kan pastinya nanti diupdate ke kita. Ya doakanlah yang terbaik, mediasinya seperti apa. Bang, kemarin dari pihak Mbak Erin sendiri katanya mau mengungkap sesuatu nih, mungkin seperti apa dari pengacara Anda mungkin menanggapi? Saya nggak tahu lah kalau mengungkap sesuatu ya. Intinya kita fokus pada perceraiannya aja sih kalau Pak Haji seperti itu. Dan yang menarik ini Pak Haji Andre sepertinya kekeh untuk mengakhiri rumah tangganya. Mungkin pertimbangan atau ada cerita apa sih, Bang? Cerita apa nih? Cerita yang mana? Terkait prosesnya. Oh, kalau prosesnya kan seperti kita ketahui ya, mulai dari Tiga Raksa sampai dengan sampai dengan ke sini ya, khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ya cukup sangat serius Pak Haji itu mengajukan cerai. Makanya kan di sini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan yang sebelumnya pernah di Tiga Raksa, kewenangannya adalah kewenangan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, makanya Pak Haji serius mengajukan di sini seperti itu. Alasannya sendiri apa? Kalau alasan nanti kan masuk pokok perkara ya, saya belum bisa menjabarkan secara gamblang ya, ini kan masih sifatnya tertutup. Artinya ketika mengajukan gugatan itu Permohonan mungkin, permohonan maksudnya. Permohonan itu alasannya dengan sudah tidak lagi cocok dalam rumah tangga atau gimana? Ya intinya kan sudah tidak cocok, perselisihan, pertengkaran, sudah pisah rumah, ya seperti itu. Mas, Tapi Ya. dari pihak si Erin kan akan membongkar aib Andre Taulani. Nah, Kami tidak menanggapinya dan kami tidak mau berkomentar terkait hal tersebut. Jadi pada intinya Pak Haji fokus pada perceraiannya aja. oke, kalau soal dugaan yang kemarin bocor itu, Ya, itu dari pihak mana? kami nggak tahu itu dugaan bocor dan lain sebagainya. Saya pastikan bukan dari kami. Itu kan bisa aja bisa diakses, bisa diupload karena kan bisa diperhatikan sendiri itu kan jelas itu direktori putusan Mahkamah Agung. Karena itu kan tidak bisa dihapus itu, tidak bisa dihilangkan kan. Siapa aja bisa mengakses. Cuman yang aksesnya dan menyebarkan luaskan itu sendiri kan saya nggak tahu juga itu siapa. Tapi isinya benar ya, seperti itu. Kami tidak kondisi. membahas pokok perkara ya. Intinya seperti itu. Karena ini kan masih sifatnya tertutup seperti kita ketahuin. Jadi nanti aja lah kalau sudah putus nanti silakan bisa dilihat. Mas, ini kan Erin mungkin udah mau 3 kali ya. Kalau besok nggak hadir kan 3 kali nggak masuk. Ada langkah hukum apa lagi yang akan disiapkan? Ya kalau misalkan tidak hadir 3 kali berarti kan tidak memanfaatkan daripada haknya. Kita serahkan ke majelis hakim aja nanti yang terbaik seperti apa. Kita juga kan tunduk dan patuh pada pengadilan ya, seperti apa nanti prosedurnya ya kita ikutin seperti itu. Mas berharap ada mediasi itu, Mas? Kenapa? Masih berharap damai ataupun di proses mediasi itu? Ya kalau dari Pak Haji sih masalah perceraian ini tetap cerai. Ya intinya mungkin bermediasi ini ada di luar daripada setelah perceraiannya, bukan sebelum perceraiannya. Seperti itu yang akan dibahas. berarti Oke, minggu untuk depan kata belum tentu Suwana. Mbak Erin akan datang ya, Bang? Ya mudah-mudahan bisa datang. Doakan Pak Haji sehat, termohon juga sehat, bisa datang dan bisa memperlancar proses persidangan seperti itu. Hak asuh anak dan harta gono gini tetap ada di isi gugatan. Kita tidak masukkan ke dalam isi daripada permohonan itu terkait hak asuh anak dan gugatan harta bersana. Kita hanya masukkan terkait permohonan perceraian saja. Oke. Oke, cukup Sidang lah ya. ditunda alasannya kenapa tadi? Sidang ditunda masih proses mediasi. Oke. Berarti Cukup lah untuk ya. sidang lanjutan nanti tanggal berapa, Bang? Kemungkinan di hari Rabu lagi kan ditunda seminggu seperti itu. Agendanya mediasi. Agendanya hasil mediasi.
Tapi Pak Haji Andre mungkin berharap bertemu dengan Erin nggak sini untuk bisa bilang tuh menyelesaikan secara langsung gitu di muka persidangan gitu. Ya harapannya seperti itu. Kalau tidak hadir, Erinnya sidang Sedang tetap dilanjut ke tahap pembuktian loh. Kalau Iya. misalkan tidak dihadiri, nanti misalkan hasil mediasi seperti apa, otomatis kepada pembuktian. Kalau mediasinya gagal, Kalau mediasinya gagal berarti kan lanjut persidangan. Jawab jenawab. nah, berarti langsung bisa Bisa apa? secara langsung Ya memang langsung kan sidang dijawab. Apanya? putusan. Mungkin Ya belum putusannya putusan secara kan tetap harus dibuktikan dulu. Kita masuk bukti surat dan saksi seperti itu. Tidak ujug-ujug jadi putus lah. Harus dibuktikan dulu. Berarti Tapi jika- berbicara saksi sudah disiapkan saksi-saksinya. Baik saksi, baik bukti kita sudah siapkan semua. Berarti jika dari pihak sana bisa dibilang tuh tidak bisa membuktikan, bisa jadi putusan nanti akan bersifat pestek ya Bang ya? Ya nanti lihat aja ya, nanti apa perkembangannya, kita lihat ke depan apakah nanti hadir atau tidak kan kita tidak tahu ya. Jangan sampai nanti nebak-nebak malah salah ditebaknya kan. Nanti diikutin aja seperti itu. Bang, mengantisipasi kehadiran anak dari kedua belah pihak itu dijadikan saksi gimana ya? Nggak ada antisipasi, anak tidak dilibatkan, nggak ada antisipasi dari kita. Anak-anak sudah dewasa, anak-anak itu sudah bisa memilih hidup dengan dunianya sendiri, sudah sekolah, sudah di atas 12 tahun, jadi tidak ada itu istilahnya antisipasi dan lain sebagainya. Anak sudah dewasa. Tapi melihat kejadian yang bisa dibilang tuh di sidang-sidang sebelumnya yang dilaporkan di Tangerang sendiri sampai menghadirkan anak menjadi saksi itu mungkin seperti apa nih Ya Bang? intinya kan dari pemohon sendiri kan tidak menghadirkan saksi ya, terlepas dari termohon menghadirkan saksi ya itu haknya dari termohon. Intinya kalau dari pemohon kan tidak mau melibatkan anak seperti itu. Ya kami juga berharapkan dari termohon juga tidak harus menghadirkan anak seperti itu. Tapi kalau dari menurut Abang nih sebagai praktisi hukum juga, kuasa hukum juga, melibatkan seorang anak dalam persidangan perceraian itu dibolehkan atau tidak sih Bang? Tidak dibolehkan lah. Anak fokuslah urusan anak. Ya orang tua kan urusan orang tua sendiri kan. Ya ini urusan batin orang tua, suami istri ya urusan orang tua lah. Jangan melibatkan anak gitu kan. Seperti itu. Apalagi anak sudah dewasa, jangan dilibatkan. Ya cukup lah ya. Terima kasih.